Hai lagi. Jadi kali ini kita lagi panen ikan koi. Yuk Mas Jun. Yuk. Nah, ini Mas Jun lagi ngapain ini? Oh. Jadi ini tambaknya Om siapa ini? Tambahnya Om PI. Tambaknya Om PI. Kok dicipui? Nah, kita akan panen koinya Om PI. Ini metode metal pokoknya tradisional. Nah, jadi ikan-ikan ini nanti kita akan angkat bersama mas-masnya di tambak ini, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya nggak proper sih untuk koi. Dan ini tambak percobaannya kita. Apakah hasilnya nanti seperti apa? Apakah bagus atau enggak? Karena tambak ini sebenarnya tambak udang. Tambak udang. Jadi yang airnya agak payo, TDS-nya agak lumayan banget lah. Nah, nanti gimana jalan ceritanya? Ikutin terus kita ya. Yo, mainkan. Udang. Dapat udang kita. Jos. Dapat udang lagi. Gede Mas Jun. Oh, putih mantap ini. Oke ya, teman-teman. Tadi kita sudah selesai habis ngangkat ikan dari lahan. Seperti ini penampakannya. Habis jadi petani. Ya, seperti ini saya jadi petani. Petani koi. Besok-besok mungkin bisa jadi petani bandeng, petani garam, petani udang. Oh iya. Apa kita bocorin Apa? Kita punya satu-satunya bandeng di Indonesia. Nanti ya. Rahasia masih ya. Oke, rahasia. Secret fish. Seperti ini ya penampakannya. Oh, size-nya masih campur, ada yang besar, ada yang kecil. Terus ada yang jadi polos, putih polos, ada yang ya macam-macam seperti ini. Size-nya mulai dari 20 sampai 25. Size-nya 20-25 kurang lebih. Iya. Ada yang gede-gede dikit itu? Kalau yang gede bonus. Itu bukan lah. Itu ikan sisa dulu. Dari tebar pertama masih ada sisa, dibiarin hidup. Biarin ya. Yang polos-polos, jadi nggak dijual. Berarti yang polos-polos ini memang sisa lama ya? Sisa lama. Dan ini kalaupun ada yang mau nanti teman-teman bisa ambil, bisa dibawa pulang ya tidak apa-apa. Yang gede-gede, yang polos-polos tidak masalah. Jadi gitu. Gratis. Wow. Boleh ya. Makanya kalau pengen main aja ke ZNB. Ya. Koi. Segera ya. Juwana, Pati. Main di sini. Gratis, ambil ikan, polos, pulang bayar. Gitu. Enggak. Wes bawa aja enggak apa-apa. 1-2 ekor bawa aja enggak apa-apa. Jadi pemeliharaan koi itu teman-teman di mood pond itu nggak semudah itu, gitu ya Mas Jun ya? Iya, betul. Jadi ikan-ikan yang kita sudah sortir ya Mas ya, sudah kita klasifikasikan. Oh ini layak di ini apa namanya? Dibesarkan. Kayak dibesarkan. Ternyata ketika sudah masuk mood pond itu ya masih tetap aja seperti yang kelihatan di sini kan masih ada nih. Iya, yang 20-25 ya. Bermutasi jadi putih polos. Jadi putih polos. Ini asalnya semuanya pola loh ya. Ini semuanya pola ya, ya, semuanya pola.
karena proses alam ya, seleksi alam. Ya itulah kualitasnya. Nah, kalau di Jepang, Mas Gun, Ya. koi polos seperti ini, yang polos banget ini ya, itu masuk jenis apa? Shiromuji namanya. Shiromuji. Shiromuji. Namanya Shiromuji. Shiromuji, guys. Dan ini nanti akan diseleksi lagi ya? Nanti ini nunggu Mas, aku nggak berani otak-atik kan ini. Gitu ya? Stres nanti, malah jadi gagal karantina. Jadi gagal Ya karantina. nggak berani aku. Ini karantina dulu ya? Ini biar ikannya tenang, biar anteng, biar dia adaptasinya sempurna dengan ekosistem barunya dia. Nanti setelah itu baru kita jaring semua, kita angkat dan kita seleksi sekaligus kita hitung nanti. Ya. Mas, boleh jelasin secara singkat nggak? Mulai dari buraya ya, proses dari buraya masuk ke kolam pembesaran, kolam ke tanah, habis itu dari kolam tanah ke kolam terpal lagi. Ini kan kita lagi bahas, jadi kolam terpal yang kemarin sudah kita siapkan, ya ini. Nah ini jadinya, betul. Gitu. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Kalau Singkat aja Mas. Iya. Mulai dari buraya. Ya, dari buraya. Yang pertama ketika kita sudah menemukan beberapa induan yang sudah mulai telur, kita cek ternyata sudah siap. Oke, kita pisahkan beserta kita pilihkan nanti calon bapaknya, indukan pejantannya. Jantannya sudah siap juga ya. Ya, cara apa namanya? Secara matang secara seksual. Matang Ya, secara seksual ya. Kita siapkan, kita pisahkan tempat baru atau tempat pemijahan. Nanti di situ kita campur dia supaya dia bisa kawin, terus keluar telurnya. Setelah itu telur itu ditunggu sampai 3 hari Mas biasanya. 2 hari itu sebenarnya sudah mulai netes, cuman anakan burayanya, larvanya itu belum bisa berenang ketika usia 2 hari. Jadi masih kentir. Ya betul sekali. Nanti 3 hari itu baru ketahuan. Baru netes. Padahal 2 hari itu sudah mulai netes. Oke, hari ketiga. Hari ketiga. Terus setelah itu masih diterpal ya? Masih diterpal, masih di tempat pemijahannya itu tadi. Tapi indukannya sudah diangkat loh ya. Indukannya angkat. Begitu telurnya keluar, induknya langsung diangkat, diamankan, direkondisi lagi di karantina supaya habis kawin kan gesek-gesek gitu ya Mas ya. Nah, supaya ikannya induknya kembali fresh. Setelah itu 1 minggu lah kurang lebih nanti dikembalikan ke kolam. Dengan catatan tidak ada indikasi ikan sakit atau terkontaminasi bakteri apapun. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti kembali ke burayanya Mas. Ya, 3 hari toh. 3 hari kan hitungannya dari 3 hari itu anggaplah usia 3 hari ini mulai awal penetasan ya, hari pertama. Terus setelah itu hari keduanya Mas, kita langsung bisa kasih makan. Nah, pakannya itu bisa menggunakan aku ya biasa pakai kuning telur. Oh ya, nanti secara spesifik kita bahas di part breeding. Oh ya, boleh. Tapi nanti ini dibocorin Mas Jun. Kalau buraya bisa pakai kuning telur ya. Bisa. Terus sama apa lagi? Cacing gitu ya. Cacing itu usia 1 mingguan Mas. 1 minggu. Udah 1 minggu ya. Oke, berarti mulai 0 hari sampai 1 minggu. Gitu. Ini kalau teorinya masuk ke mood pond itu 2 minggu 3 minggu baru bisa masuk. 2 minggu. Ukurannya seukuran sapu lidi. Sapu segini ya. Kecil kali, 1 sentian lah kayaknya. 1 senti. 1 sentian. Itu jadi, bisa masuk. Dari kolam terpal. Ya, dari kolam terpal. 2 minggu sampai 3 minggu. Itu nanti kita angkat semua, kita tebar. Berani gitu. Sudah. Di mood pond? Ya, di mood pond. Nanti masuk mood pond kan. Usia 1 bulan sampai 1 bulan setengah kita angkat lagi. Lagi? Ya, untuk seleksi. Karena kan gini, misal dari kohaku ya Mas, kan nggak semuanya jadi kohaku. Iya. Setelah jadi kohaku kan semuanya tidak jadi kohaku yang berpolanya bagus kan. Betul. Kita seleksi. Salah satunya juga koi-koi di Indonesia kan gennya sudah mutasinya banyak banget ya. Ya, campurnya ya. Nah makanya itu harus kita seleksi, kita kumpulkan yang bagus, dikumpulkan dengan yang bagus, yang kurang bagus ya teruslah pakan predator. Jangan dijual. Jangan dijual. Kalau breeding ini saran saya. Yang jelek jangan dijual. Dikasihkan ke pakan predator aja, jual ke pakan predator supaya untuk menjaga ini loh regulasinya. Gitu. Iya, soalnya setauku di Jepang juga gitu ya. Sing jelek-jelek itu digiling jadi pakan malah. Iya, didaur ulang. Kalau di Jepang didaur ulang. Kalau di sini ya
belum tahu sih, aku belum tahu Iya. ya kalau ada penggilingan misalnya. Tapi Jadi- saran saya dikasihkan ke ikan predator aja. Ya, jadi Kayak gitu. gitu ya guys ya. Itu tadi tentang apa namanya, tentang kita sudah seleksi dari masuk ke mood pond, habis itu kita angkat, kita sortir. Nah yang jelek-jelek ini supaya kita bisa tetap menjaga gennya ikan-ikan ini tadi. Kalau di Jepang kan dijaga betul ya mas ya. Ya, mereka Wah, benar-benar menjaga kualitas. ini gitu. Beda, makanya di Indonesia jauh sekali. Yang jelek jangan dijual gitu loh. Jelek jangan dijual. Hancurkan aja. Ya, kembali ke usia tadi ya, satu bulan sampai Setelah- 1,5 bulan itu Seleksi kita seleksi ya, dapat nanti itu rata-rata size-nya 57 mas biasanya, 1 bulan 57. sampai 1,5 bulan itu, Ah, 5 sampai 7 cm. Nah, start mulai dari situ barulah kita sortir. sortir lagi, maksudnya kita tebar kan, dapatnya misal dapat berapa ratus ekor atau berapa ribu ekor, kita tebar wes, nunggu 2 bulan, setelah itu angkat, seleksi Seleksi lagi, Mas. Seleksi lagi. ya, yang pasar-pasarnya yang kualitasnya mulai tidak sesuai harapan kita angkat, Oh, oke. yang kualitasnya bagus kita besarkan, lanjut lagi Dari terusnya. dari buraya, kolam terpal, masuk ke mood pond ya. Mood pond, angkat seleksi Angkat lagi, pertama. seleksi pertama ya. Yang bagus masuk lagi mood pond lagi. Berapa bulan setelah itu? 2 bulan. 2 bulan 2 bulan angkat. seleksi kedua Angkat kira-kira sudah size berapa? 15? 15? 15 rata-rata 15, ada yang 17-an ya, 15-17 lah, 15 BU sampai 20 BU itu bisa. Setelah itu seleksi lagi ya. Seleksi lagi, Habis seleksi lagi masuk lagi mood pond. masuk lagi Tunggu berapa bulan? 2 bulan lagi bisa. 2 bulan lagi angkat Ya. jadi size ini. Size 25-30 ya, ini 25-30 sudah oke jual lah ya. bisa. Sudah siap jual lah ya. Itu enggak semua dijual loh, Oh ya, masih iya. seleksi terus. Jadi nanti kita nyari yang terbaik untuk kita jadikan base-nya, top grade-nya. Nanti kita ngambilnya dari situ. Paling kalau finalnya, maksudnya terakhir kita panen ya mas ya, paling berapa ekor? Nggak ada 100 paling. Kali breeding bisa sampai dapat berapa ratus ribu ikan? Kalau induk besar ya ratusan ribu mas. Ratusan 100 ribu lah. Kalau induk-induk sedang ya 55 sampai 60 itu biasanya berkisar antara 50.000 sampai 80.000 ekor 50.000 sampai 80.000 itu. biasanya. Itu lumayan berhasil. Kalau yang gede yang gede 70 up ya bisa ratusan ribu. ratusan ribu. Iya. Oke, dari ratusan ribu misalkan dari pengalamannya sampean dapat berapa ekor? Sing sudah masuk grade lah katakan. Kalau grade A-nya banyak mas, ratusan ekor grade A-nya. Cuman yang high quality sampai show quality berapa puluh ekor kok. Cuman berapa puluh ekor dari ratusan ribu. Iya. Nah ini mas, dan satu lagi teman-teman, kalau bisa breeding ikan itu jangan ikan-ikan yang masih muda, eman-eman, hancur kualitasnya. Nanti Genetiknya. sampean akan menghancurkan diri sampean sendiri dengan apa? Merusak kualitas koinya Indonesia, merusak diri sendiri, merusak seller yang lain. Akhirnya harga koi-koi di Indonesia hancur lebur, nggak laku ya gara-gara sampean-sampean yang melakukan breeding ikan-ikan kecil itu tadi. Gitu ya mas ya? Kurang lebih ya? Kurang lebihnya. Kurang lebih. Gini ya, sebaiknya pilihlah atau pastikan kalau mau breeding ya, nek aku pribadi ini, dari aku pribadi, cari indukan yang minimal 50 cm lah. Minim ya mas ya, minim. Minimal 50 cm teman-teman. Jadi kalaupun nanti keluar induk anakannya ya, sekecil-kecilnya paling 40 cm sampai 60 lah, 40 sampai 60 cm itu bisa. Tapi kalau gini, gitu lihat ada ikan koi ini di kolam udah mulai gendong telur, size-nya 30-35 cm, Hajar breed gitu ya. keluarnya jadi Cebol. Jadi cebol. iya. Jadi Kalau kecil-kecil. misalkan ada yang kayak Genetik gitu, Mas. kecil gendong telur, itu mending dibuang mas ya. Sebaiknya saran saya ya, itu dibuang aja telurnya, tunggu sampai ikan itu besar, nanti gendong telur lagi, baru di breed. Sekalian supaya Iya. telurnya matang juga ya. Iya, betul gitu ya. sekali. Biasanya ikan kalau habis buang telur itu tumbuh lagi mas. Biasanya. Tak tunjukin yang 50 up. Yuk, sini. Nah, ini Mas Jun punya gaco juga ya? Yang Itu, siap ini. ini. Monggo agak mendekat sini. Ini beberapa Ini. sampel ya. Iya, indukan ini mas.
beberapa sampel indukan. indukan dan beberapa ikan-ikan sortiran yang rencananya mau saya jadikan untuk penerus induk juga, yang kecil-kecil itu. Ini sampel ya guys, masih beberapa aja ikan-ikannya. Nah ini sama tanganku ya, tanganku segini ikannya. Sini sayang, udah makan atau belum ini mas? Belum. Belum ya. Ngerti Nanti ya. nih, bukan yang punya ini ya. Nah itu ya, size nya segitu ya. Yang gede ini berapa mas? Berapa Itu 70 up itu mas. Nah 70. Ini bapak atau ibu ini? Itu bapak. Bapak ya. Kalau misalkan breed mas, harus lebih dominan ke jantannya atau betinanya untuk dapat gen? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi untuk babonnya, betinanya itu harus besar, badannya besar, gempal gitu, maksudnya bulky, ngisi semua dari badan sampai ke pangkal. Sampai ekor pangkal ya. Satu lagi, kantong telurnya harus besar dan panjang. Iya. Supaya apa? Nanti kita jelasin lagi di breeding kenaan, nanti satu gitu konten ya. dapat semua. Ayo, subscribe dong ya, jangan lupa. Komen, subscribe, Ya. apa lagi? Like, Comment, and nyalakan share. loncengnya, ding 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 ding. Share, Ya. bagikan ke teman-teman supaya ilmunya juga bermanfaat. Ya. Ya semoga bermanfaat lah buat Ya. semua teman-teman. Oke. Main-main di sini ya, ke Juwana. Nah, Nanti kita bocor-bocorin lagi. Mas Jun mungkin ada yang mau tambahan atau gimana? Pesan-pesan? pesan-pesannya apa? Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih. Sudah ya? Sudah Iya, semua ya? kalau mau ngebreed, teman-teman yang mau belajar ngebreed, carilah induk yang besar, jangan yang kecil, dibreed. Nah, hasilnya nanti tidak. Kalau sering ini saya dapat pertanyaan, Mas, kok ikanku nggak bisa besar ya? Ya udah. Aku yo, gimana Mas? Ya, Gimana senyum-senyum saja. Salam dewe. Gitu. Gitu. Terus kalau misalkan udah berhasil bisa ngebreed ya, usahakan anakannya itu disortir, jangan dibesarkan semua. Ya. Nanti besar bingung jualnya. Intinya tetap Gitu. jaga kualitas untuk diri sendiri yang utama, yang kedua adalah untuk sesama ini ya, sesama apa Penghobi. namanya? Sesama Sesama penghobi. penghobi. Tetap jaga kualitas lah. Ya. Jangan sampai nanti kayak yang kemarin di berita koinya dibuangin ke sungai gitu ya, gara-gara harganya hancur. Ya itu karena salahnya sendiri kan gitu. Nggak bisa jual. Nggak bisa jual juga. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung tanya-tanya. Komen-komen aja. Kontak-kontak kita juga boleh via WA, via email, dan lain sebagainya. Jadi, sementara itu dulu. Kita sambung di episode selanjutnya ya Mas ya. Iya, betul Ya. sekali. Kalau mau pesen-pesen apa atau apa kayak bisa. Langsung kontak kita. Oke ya. Sekian dulu. Sudah Mas Jun? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya. Oke, dan share ya. Gimana? Amunisi perkoinan Indonesia. Jos! Utamakan kualitas karena kualitas akan selalu dicari. Oke. Ya. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.